Halo Sobat Cuanmor, ketemu lagi ya kita. Hari ini Investmore nggak akan kasih rekomendasi untuk trading besok, tapi sebagai gantinya akan aku kasih pembahasan outlook IHSG secara fokus dan mendetail. Khususnya gimana caranya nyikapin saham-saham yang kena cut loss. Tapi bukan berarti aku resign dari bikin rekomendasi ya. Ini aku screenshot di awal-awal perdagangan saham. Saham yang aku rekomendasiin kemarin juga naik. Sisanya tinggal ditunggu aja. Tapi kalau di sini masih ada yang minta suggest untuk trading besok, aku cuma rekomendasikan satu saham yaitu TINS. Ini kebetulan sudah masuk MA20 dan volumenya lumayan menarik. Untuk trading plan, stop loss-nya di mana, taking profit-nya di mana, suka-suka kamu aja. Cuan bungkus lah. Nah, yang aku rekomendasiin yang lalu-lalu, di sini ada Tower sama BRMS ya, yang hari ini juga naik. BRMS bahkan keluar news juga hari ini dan didukung dengan volume yang cantik banget. Ya, ini masih bisa di hold meskipun udah nyampe ke titik TP-nya ya. Oke, sekarang gimana pandangan ke depan mengenai IHSG kita? Pertama, yang perlu digarisbawahi, kenapa sih kita harus bahas outlook IHSG ke depan? Jawabannya simple, karena market kita udah mulai down. Kita buka ya. Lowernya ada di 5.982, jebol support psikologis. Tapi secara ajaib IHSG ini ditutup 0,7%, naik sampai level 6.068. Tapi menurutku ini juga belum terlalu aman, karena ke depan IHSG masih punya potensi untuk down. Kenapa aku bilang IHSG akan potensi down? Karena memang secara historikal bulan September itu dari tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan yang mendadak. Kayak contohnya hari ini dan kemarin atau kemarinnya lagi. Oke, kita lihat IHSG kita di tahun-tahun sebelumnya di bulan September. Udah aku siapkan di sini ya. Di sini terlihat ada gap down. Kemudian ini tahun 2020 ya. Tahun 2019 juga sempat turun. Kemudian tahun 2018 ini ya. Nah, khusus tahun 2017 ini nggak turun nih. Ini nggak turun. Sementara tahun 2016 juga turun. Sampai tahun 2015 aja ya. Tahun 2015 juga turunnya lumayan dalam. Nah, sekarang kita coba cek lewat fitur Stockbit. Seberapa besar sih penurunan-penurunan di bulan September ini dari tahun 2015 ya. Kita bisa cek ini di fitur seasonality dari Stockbit. Lewat sini ya, seasonality. BTW kalau ada yang mau tahu fitur-fitur Stockbit lainnya, udah pernah aku bahas juga di video yang ini nih. Boleh dilihat ya. Linknya nanti akan aku taruh di deskripsi juga. Nah, kita akan cek IHSG dari tahun ke tahun. Tadi dari tahun 2015 ya. IHSG berarti 2015 7 tahun yang lalu. Kelihatan ya di sini bulan September menjadi bulan berdarah untuk IHSG. Rata-ratanya bahkan mencapai minus 2,53%, hampir menyamai rata-rata penurunan saat ada pandemi nih. Pandemi tahun 2020 lalu di bulan Maret ya, saat ada kasus pertama yang masuk di Indonesia. Dan jika dilihat, hampir setiap tahun ini memang mengalami penurunan. Penurunannya juga lumayan dalam ya, minus 7%, minus 6%. That's why aku selalu bilang, terapin money management yang baik. Jadi, tiap ada penurunan yang begini-begini, yang nggak bisa kita sangka-sangka, kita bisa ngatasinya. Jadi nggak cuma nyalahin rekomendasi, tapi kita juga harus jeli gimana cara menganalisa pergerakan market. Lalu pertanyaannya, kapan kondisi ini akan recovery? Oke, kita buka lagi chartnya ya. IHSG. Kalau berdasarkan histori yang ada, bulan-bulan Oktober juga udah bisa dijadikan patokan IHSG akan kembali ke titik sebelumnya, sebelum dia turun. Bisa dilihat di sini ya, ini Oktober sudah mulai naik lagi. Kemudian ini Oktober juga ya, sampai 30 September bahkan ini udah selesai, sudah bisa naik lagi. Terus tahun 2018 setelah ada Gojek Market, Oktober ini masih turun,
Kemudian disusul Novembernya naik lagi, rally lagi. Tahun 2019, ini Oktober sudah mulai pemulihan ya, naik ke atas. Kemudian 2020 juga udah naik. Nah, kita tinggal tungguin tahun 2021 gimana nih modelnya. Mengingat ada isu tapering juga ya dari Amerika. Tapi kita nggak usah panik ya, tetap jaga psikologis. Juga jangan abai, karena market sekarang ini super volatile banget. Kamu yang mungkin nggak nyiapin trading plan apapun, bisa jadi kegocek terus duitnya di market. Jangan takut juga untuk cut loss, karena cut loss itu yang akan nyelamatin duit kita di market. Nantinya, duit dari hasil cut loss itu bisa dimasukkan lagi ke saham-saham yang akan pullback. Jadi nggak usah buru-buru di market, santai aja, relax. Nah, untuk support IHSG sendiri, ini ada di area 6020 ya. Area sini. Dan resistennya ada di area 6100. Bulan September ini siapin cash 25-50%. Lebih banyak lebih bagus. Ingat ya, cash is the king. Oke? Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini supaya informasi tentang analisa IHSG ini semakin meluas. Investor pamit. Bye-bye.